Arif Rohman, Kepala KPKNL Semarang. Yang terhormat Bapak Agus Kurniawan, selaku Ketua Bintal Islam KPKNL Semarang. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan pegawai KPKNL Semarang dan PPNPN, serta adik-adik magang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara rutin kita Bintal Islam pada hari ini, Rabu tanggal 20 September 2023. Sebelum kita mulai acara Bintal Nas kita, marilah kita mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah maksudnya Bapak Ibu, mohon maaf. Alhamdulillah pulang. Udah selesai nih. Ini sebenarnya nggak pulang sih. Apa? Berbalik. Mohon maaf Bapak Ibu ada kesalahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Dek Hilma dan Dek Ulfa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Agus Kurniawan, Ketua Bintal Islam KPKNL Semarang. Kepada Bapak Agus Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Arif Rohman, Kepala KPKNL Semarang, rekan-rekan pegawai KPKNL Semarang dan adik-adik magang. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kadang-kadang nikmat-nikmat yang kita terima itu kita anggap biasa, tapi sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah nikmat iman dan kemudian sehat, serta nikmat kemauan dan kesempatan untuk hadir di acara-acara seperti ini. Ini sepertinya sepele, tapi kalau kita dalami lebih lanjut, di samping kita yang hadir, di sini juga ada malaikat-malaikat yang menghadiri majelis-majelis seperti ini. Dan tempat ini adalah tempat yang dikabulkannya doa pada saat ada acara seperti ini dan ada banyak malaikat yang ikut hadir. Alhamdulillah,
kesempatan ini, bintal kali ini adalah bintal yang paling istimewa bagi saya. Pertama, ini bintal yang terakhir di KPKN Semarang. Dan kedua, narasumbernya langsung Pak Arif Rohman. Yang ketiga, ini juga dijadikan kesempatan untuk memilih kepala atau ketua bintal KPKN Semarang. Nah, karena selama ini saya ditunjuk sebagai ketua bintal, karena bintal ini ada ketua umum, ada ketua atau koordinator masing-masing agama, Pak Arif. Jadi kalau ketuanya saya, koordinator bintal Islam Pak Wapres, kemudian ada koordinator yang agama yang lain juga. Nah, jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti bisa langsung ditunjuk secara aklamasi biar nggak berlarut-larut ya Pak Arif ya. Kalau saya sih punya rekomendasi yang namanya sama, gitu. Saya nggak nunjuk orang lah, cuma namanya sama aja, itu ya. berarti beda namanya. Saya nggak nunjuk orang, cuma nunjuk namanya yang sama saya aja, gitu. Ada yang namanya depannya sama, ada yang namanya belakangnya sama loh nanti. KCHI kan Pak Iwan Kurniawan ya Pak ya. Iya. Tapi saya memilih yang kayaknya yang nama depannya sama, karena yang lebih berpengalaman duluan di KPKN Semarang. Tapi itu rekomendasi saya, nanti tergantung dari para jamaah semuanya. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara seperti ini tetap bisa berlanjut, karena di samping untuk rehat bagi rohani kita, ini juga bisa dijadikan untuk ajang silaturahmi dengan santai ya. Kita tidak terbebani terus-menerus dengan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Kurniawan atas sambutannya. Selanjutnya, laporan keuangan bintal oleh Bendahara kepada Mbak Sari, disilakan. Izin Pak Arif Rohman, Bapak Ibu pejabat pengawas fungsional dan rekan-rekan, izin menyampaikan saldo kas bintal Islam. Saldo akhir Agustus adalah 502.475 rupiah. Pemasukan September, maaf, 515.000 ini dari iuran para pegawai. Kemudian pengeluaran di September ini 20.000 untuk door prize, karena untuk door prize yang lain sudah ada sponsor dan snack bintal juga alhamdulillah dapat sponsor. Jadi saldo per 20 September ini adalah 997.475 rupiah. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Sari laporannya. Acara selanjutnya adalah marilah kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Moh Arif Rohman. Kepada Bapak Moh Arif Rohman, disilakan. Terima kasih Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Bintal yang masih definitif belum digantikan Pak Agus. Kemudian Ketua Bintal Islam Pak Arifianto dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya pertama-tama selalu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul dalam majelis yang sangat baik ini. Kita kumpul setiap bulan untuk bersama-sama belajar. Jadi sebenarnya saya bukan narasumber, saya hanya menyampaikan sedikit, nanti narasumbernya ada di pojokan situ, udah kelihatan. Jadi narasumber asli ya di sana, karena saya punya semboyan santri saklawase. Jadi saya akan terus belajar dan terus belajar.
Dan ternyata salah satu kewajiban kita adalah walaupun sedikit agar menyampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin mungkin menyampaikan tafsir dari surat Al-Asr ini yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Ikhwan Muslim SD. Jadi saya sampaikan ini narasumbernya ya, jadi bukan dari saya menafsirkan, tapi dari tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Ikhwan Muslim. Karena banyak tafsir terkait dengan surat ini. Kenapa ini menarik? Karena mungkin kita semua dari kecil sudah hafal ya surat ini. Surat Al-Asr, siapa sih yang nggak hafal? Rasanya semuanya hafal dari kecil, ini pasti menjadi andalan utama untuk hafalan-hafalan pada saat kita diminta untuk ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui secara lebih dalam terkait dengan surat Al-Asr ini? Kalau kita tadi sudah dibaca bahwa wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa demi masa. Jadi disampaikan di sini waktu itu menjadi sesuatu yang dirujuk atau disampaikan oleh Allah. Jadi demi masa. Nah, ini mungkin nanti menjadi perhatian kita nih, apa sih maksudnya nih, kenapa harus sampai ke sana? Bahwa kita semua itu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Siapa yang mau rugi kan nggak ada ya. Kita pengennya untung terus gitu. Jadi disampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali nah ini orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan juga saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, seberapa penting sih kita memahami ini? Karena ternyata disampaikan bahwa Imam Syafi'i itu menyampaikan bahwa seandainya setiap manusia itu merenungkan surat ini, maka hal itu akan mencukupi untuk mereka. Jadi cukup kita memahami ini, mengamalkan, sebenarnya disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahkan itu sudah mencukupi untuk kita semua. Nah, ini makanya perlu bagi kita untuk mencoba melihat lebih dalam terkait dengan surat Al-Asr. Nah, dari tafsirnya Pak Ustadz tadi disampaikan bahwa ada 4 hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini, yaitu bahwa yang tidak merugi tadi, yang pertama adalah kita harus mempunyai iman yang dilandasi dengan ilmu. Artinya kita tidak hanya sekedar iman atau hanya percaya, tapi juga harus dilandasi dengan ilmu. Kenapa demikian? Ini contoh sederhana aja, guyon anak kecil ini berangkat ke masjid sholat Jumat kan, belum sampai sholat Jumat, tiba-tiba langsung pulang gitu. Ditanya itu, lo apa gue mulai? Warap dipateni, lah kok iso pas sampai di sana pun diumumke sing nggawa HP dipateni. Nah, jadi dipikir dia yang mau dipateni, pada salah pemahaman. Nah, itu kita kenapa iman itu harus berdasarkan dengan ilmu. Karena ketika tidak, kita jangan-jangan salah memahami dengan baik. Dan ketika kita orang yang belum mempunyai ilmu yang cukup, maka harus berguru dengan orang yang betul-betul sudah mempunyai keilmuan yang cukup. Kalau tidak, malah bisa jadi salah alur, salah jalan. Nah, ini makanya iman itu bukan hanya harus dipercayai saja, tapi juga dilandasi dengan ilmu. Makanya kita semuanya wajib untuk selalu belajar dan belajar. Dan ketika sudah mempunyai ilmu, maka itu harus diamalkan. Dan jangan sampai sombong. Bahkan Imam Maliki pernah didatangi seorang malaikat yang menyaru sebagai anak kecil ya. Dia jalan, terus sedikit tersandung, hati-hati kamu tersandung. Terus anak kecil ini justru balik bertanya, Bapak siapa? Saya ini. Hati-hati Bapak, dengan gelar Bapak nanti justru akan menjerumuskan. Nah, di situ Imam Malik pun diingatkan bahwa tidak boleh sombong. Jadi sekali lagi bahwa iman harus dilandasi dengan ilmu dan harus diamalkan. Jadi kan ilalalina di sana. Kemudian jadinya menuntut ilmu itu wajib buat kita semua.
Kemudian harus diamalkan ilmunya. Selanjutnya juga bahwa wa amilis solihati ya. Jadi kemudian juga kita harus berdakwah kepada Allah. Artinya berdakwah dengan mengajak kepada manusia bahwa para rasul dan kita semua itu mempunyai tugas untuk selalu menyampaikan, juga mengingatkan. Nah ini jadi tugas dari kita semua. Kalau kita lihat tadi dari awal ya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, tentunya pada saat berdakwah ini juga atau menyampaikan ini banyak-banyak kendala. Bahkan para rasul pun juga mendapatkan kendala dan diingatkan oleh Allah juga bahwa tentunya akan ada kendala. Salah satunya ini muncul atau disampaikan Allah dalam firman-Nya, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, maksudnya Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian juga disampaikan bahwa dalam firman Allah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya pada saat berdakwah ternyata di situ banyak kendala, ada mungkin gangguan dan sebagainya, harus bersabar. Nah tadi disampaikan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah di sana. Nah kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan waktu tadi. Kalau kita ditanya ya sebenarnya apa sih yang paling berharga buat kita semua? Mungkin kita jawabannya beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin keluarga, ada yang bilang mungkin punya harta, ada yang mungkin punya kedudukan dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ada satu hal yang sangat berharga yang mungkin kita selama ini sedikit melupakannya, yaitu waktu. Kenapa demikian? Harta hari ini kita nggak dapat, besok masih kita bisa cari. Pangkat, kedudukan, ataupun apapun yang kita belum dapat, kita besok masih bisa cari. Kalau waktu yang sudah terlewat tidak bisa. Contoh sederhana untuk kita semua yang masih mempunyai orang tua, yang masih hidup, sering-seringlah kita untuk menengok mereka, beliau-beliau. Kenapa? Karena ketika nanti sudah tidak ada, waktu itu tidak akan bisa kembali. Kita tidak akan bisa lagi menunjukkan bakti kita secara langsung, yang mungkin ketika kita datang bersama keluarga orang tua kita akan sangat senang ya, sangat berbahagia. Mungkin mereka tidak akan terlalu peduli dengan apa yang kita bawa sebenarnya. Tapi orang tua kita itu ketika kita datang, apalagi kita yang sering tugas jauh-jauh ya, bahkan untuk menyempatkan datang ke orang tua itu kan mungkin sesuatu yang cukup perjuangan. Tapi kalau saya sarankan mumpung bagi yang masih ada orang tuanya, jangan lupa untuk sering-sering kita berkunjung, menengok, dan juga selalu mendoakan orang tua kita. Karena ketika waktu sudah lewat, mungkin orang tua kita sudah mendahului kita di situ akan menyesal bahwa selama ini mungkin kita belum banyak memberikan kepada orang tua kita. Saya sendiri, alhamdulillah dengan pindah Semarang, bisa menjadi lebih sering menengok ibu saya. Kalau waktu di Jakarta memang menjadi sedikit perlu perjuangan, tapi dengan di Semarang ini mudah-mudahan bisa menengok ibu saya. Untuk orang tua, untuk bapak memang sudah mendahului kami di tahun 2011. Jadi ini mungkin kita perlu merenungkan waktu agar betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan bahwa kita harus selalu belajar, kemudian setelah mendapatkan ilmu yang sudah kita dapat harus diamalkan. Kemudian juga kita harus selalu menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita, dan juga kita tetap harus bersabar dengan apa yang kita hadapi. Nah itu mungkin sedikit dari saya menyampaikan tadi tafsir dari Ustadz Muhammad Ikhwan. Nanti untuk tanya jawab tenang, ada narasumbernya Pak Arifianto, Pak Ustadz. Jadi saya menyampaikan sedikit, membuka sedikit bahwa sekali lagi waktu adalah hal yang harus kita manfaatkan. Untuk itu
manajemen waktu kita harus dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa mengatur dengan waktu. Kalau kita masih merasa saya kehabisan waktu, kurang waktu, berarti mungkin perlu kita lakukan perbaikan dalam melakukan manajemen waktu. Waktu begitu banyak, mungkin kitanya sendiri yang mungkin merasa berat, malas dan sebagainya. Begitu banyak waktu yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga kita bisa manfaatkan dengan baik-baik. Saya rasa itu untuk pengantar. Jadi tentunya kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kurangnya itu murni dari saya, kalau ada betulnya itu insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moh Arif Rohman atas materinya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kita minta 2 penanya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Wahyu. Anggaran di mana anggaran? Iya. Bapak Ibu, adik-adik magang mungkin ada yang mau bertanya? Door prize-nya menarik loh. Betul. Oh iya, silahkan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina. Tadi kan karena materinya mengenai waktu, jadi mungkin saya ingin bertanya tentang tips-tips saja. Kan di Kementerian Keuangan ini, terutama KPKNL, termasuk kinerjanya itu sangat padat gitu loh, Pak. Kegiatannya sangat padat, dan melihat banyak pegawai juga itu sempat yang bahkan banyak yang makan itu sambil mengerjakan sesuatu seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa manajemen waktu dengan sangat-sangat baik, mengingat banyak target yang harus dipenuhi, banyak kegiatan yang harus segera terselesaikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak siapa? Mbak Ina. Pertanyaannya gampang ya, gimana memanage waktu? Jawabnya yang susah. Jadi saya berdasarkan apa yang saya lakukan saja. Jadi bagaimana kita memanage waktu? Yang pertama, kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas, pekerjaan mana yang harus kita dalami secara lebih, dan pekerjaan mana yang kita mungkin bisa sedikit percepat. Sebagai contoh, kalau di tugas kepala kantor itu kan ada pengambilan keputusan. Ketika itu berkait dengan pengambilan keputusan yang kompleks dan memiliki dampak di belakang hari, maka itu dilakukan dengan lebih hati-hati, dan juga kita lakukan pendalaman. Seperti sekarang ini ada 2 yang saya tahan dari PKN, mungkin nanti saya minta Pak Es untuk kita ngobrol dulu. Itu terkait dengan persetujuan penjualan kendaraan dinas yang bukan dari Akmil ya, Akpol atau Akmil saya lupa, Akpol kayaknya. Nah itu atau Akmil saya lupa, cukup banyak tapi nilainya cukup nah itu perlu kita berikan waktu lebih di melakukan pendalaman. Tapi kalau misalkan surat tugas ya oke lah, cepatkan, yang penting kita untuk mempercepat misalkan. Kemudian juga surat terkait dengan
permohonan SKPT kita bisa percepat. Kemudian kajian hukum ya kita agak perlu waktu lagi. Nah itu jadi beberapa hal harus kita lakukan skala prioritas, mana yang kita perlu perhatian lebih, mana yang tidak. Kemudian juga yang paling penting lagi kita membuat target-target, artinya setiap mau melakukan sesuatu ya kita harus target. Nah untuk itu kembali lagi ke ini di budayanya Kementerian Keuangan. Budaya yang keempat, selalu merencanakan dengan baik, kemudian dilaksanakan, dilakukan monitoring dan juga dilakukan perbaikan. Jadi dengan melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, mungkin nanti kita bisa menemukan cara kerja yang paling efektif dan efisien. Jadi masing-masing mungkin bisa memanage dengan baik waktunya karena sudah merencanakan dan juga membuat target-target dengan apa yang akan dicapai. Itu berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Satu penanya lagi, Bapak Ibu, adik-adik. Saya boleh nanya nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Oh, Oh iya, boleh Pak, tapi nggak dapat door prize. padahal itu yang saya incar. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pertanyaannya berdasarkan pengalaman saya dan mudah-mudahan nanti dijawab oleh Pak Arif selaku apa ya yang saya anggap lebih punya pengalaman banyak dan juga lebih bisa memberikan arahan-arahan yang adem gitu Pak. Jadi begini Pak, kan Pak Arif sudah tahu kalau saya sudah lama berkecimpung di dunia media sosial. Nah ini kaitannya dengan waktu Pak. Jadi efek negatif media sosial itu kadang-kadang menyita waktu yang sangat banyak. Padahal awalnya kita membuka media sosial itu untuk belajar. Macam-macam lah tergantung dari passionnya kita ya. Kalau saya salah satu yang ingin saya pelajari adalah bagaimana mendapatkan uang dari media sosial, misalnya gitu ya. Tapi kemudian itu akan menyita waktu yang sangat banyak dan bisa kemudian beralih ke yang lain-lain segala macam gitu. Nah, terkait dengan itu, kira-kira kalau menurut Pak Arif gimana memanage waktu yang tujuannya mungkin baik, tapi kalau endingnya memakan waktu yang sangat banyak juga nggak bagus juga. Kira-kira gimana Pak Arif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya mungkin jawabannya hampir sama ya. Artinya seperti tadi bahwa kita memang akan jadi begini, saya tuh percaya bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi ketika kita berdoa, kita akan diberikan apa yang kita minta. Kita minta apapun kalau kita bersungguh-sungguh, bukan hanya minta ya doa. Misalkan kita doa, ya Allah berikan saya uang dan apa, cuma doa jadi masjid terus nggak kerja ya nggak dapat uang. Jadi harus ada katanya film Rumah Irama ya, doa dan usaha. Tetap harus ada usaha. Nah, artinya bisa jadi bahwa kegiatan kita itu pada titik tertentu ternyata akan menghabiskan waktu, ya kan? Nah, mungkin ini nanti Pak Arifianto yang bisa menjawab ini karena begini, ada hal-hal yang kita akan tadi kita pilih, apakah kita akan memilih itu menjadi sesuatu yang harus kita kejar atau tidak, kan ya kan gitu. Pada titik tertentu, kadangkala ketika ini berurusan dengan kemanfaatan buat kita ke depannya, karena kan kita berpikir ya bahwa ke depan itu bukan dalam arti hanya di dunia saja kan, gitu kan ya, pasti di akhir. Karena nanti apapun yang kita lakukan kan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, apapun kan gitu ya. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan semakin menghabiskan waktu untuk hal-hal yang itu atau tidak kan gitu. Kalau saya sih itu. Jadi lebih kemana kita akan prioritas kita atau tujuan kita atau yang kita harapkan akan kita dapat.
Saya rasa ketika itu masih bisa dilakukan manajemen waktunya dengan sangat baik sehingga masih dicapai keseimbangan, saya rasa sih tidak ada masalah ya. Tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang sangat terlalu menyita waktu dan akhirnya mengganggu hal-hal lain yang mungkin selama ini bisa kita lakukan menjadi tidak bisa, ya pastinya itu menjadi perlu dipertimbangkan kembali. Jadi misalkan biasanya sehari bisa 1 juz kan gitu, gara-gara medsos berkurang, kan berarti turun ya katanya kan. Orang yang lebih baik daripada sebelumnya, yang kemarin hari ini harusnya lebih baik, yang besok lebih baik dari hari ini. Nah, itu mungkin jawaban saya yang belum ada dalilnya ini, jadi dalilnya di Pak Arifianto ini. Jadi kira-kira yang lebih pas gitu. Nah, terima kasih ini. Sebenarnya udah dijawab tadi sama Pak Arif Rahman. Jadi ini sebenarnya problem kita Pak Agus ya, nggak cuma Pak Agus saja ini. Sekarang ini kan era ini ya, era digital, era teknologi IT semakin luar biasa, semua serba virtual. Dunia itu sepertinya ada di genggamannya, berita itu detik. Ini di Rusia, Ukraina seluruh langsung lihat perkembangan perang Rusia Ukraina udah dibom yang menang itu memang sekarang itu. Jadi yang penting itu menurut saya itu yang penting nggak berlebihan. Ya seperti makan lah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah itu. Makanlah. Kulu wasrobu minum. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang melewati batas. Bahkan dalam ibadah itu berlebihan itu juga enggak boleh. Jadi suatu ketika salah satu sahabat Nabi perempuan, kalau nggak salah Zainab apa siapa itu ya, itu sholat tahajud itu karena begitu sahabiah ini semangatnya luar biasa sampai ngantuk pun sholat, sampai pegangan dia harus pakai bantuan suatu alat untuk supaya menahan dia. Nah itu ditegur oleh Nabi, kalau capek istirahat. Jadi memang menurut Allah segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Itu ya introspeksi diri juga ya, maksudnya pada akhirnya ya kita harus cari alternatif. Apa sih yang bisa membuat kita sibuk tapi menjadi pahala buat kita? Kalau saya itu sarankan Pak Agus itu menghafalkan Al-Quran. Nah, itu karena hafal Al-Quran itu sesuatu yang akan terus menerus Pak. Jadi di HP kita itu kan bisa kan kita install itu Al-Quran. Kita bertahap lah. Kalau mamanya kita awal tuh ya tajwidnya dulu, terjemahnya dulu, hafalan, tafsir. Makanya kadang kita kan mamanya jenuh membaca, jadi dibuat berbagai versi itu. Mamanya kita ini baca juz satunya, kita kok kayaknya mungkin ada karena terlalu sering kan jenuh kan. Dibuat variasi. Jadi baca bosen hafalan. Hafalan bosen baca terjemahan. Jadi dibuat variasi. Bosen terjemahan nahwu shoroh. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu luar biasa itu. Al-Quran itu nggak ada bisa-bisa Anda baca. Kalau hafal loh, ya. Menghafal juz awal, juz Al-Baqarah lah, ya. Al-Baqarah itu hampir 3 juz 280 ayat kan. Hafalkan itu, bosen ganti juz 30.
Bosen ganti juz 29, 28. Bosen lagi cari surat yang lain. Bosen apa ya baca terjemahannya. Jadi memang itu untuk mengimbangi Pak Gus. Kita itu ya, itu justru pahalanya yang gede itu. Itu kuncinya itu di situ yang dapat pahala banyak, ya kan? Padahal hafalkan sampai walaupun tidak hafal-hafal itu luar biasa pahalanya, bahkan double karena jadi orang belajar Al-Quran itu pahalanya double. Satu karena dia belajar membaca dan belajar karena dia membaca ayat-ayat Allah itu ingat Allah. Tetap baca-baca itu tetap apapun yang hubungannya dengan Al-Quran itu dapat pahala. Makanya jadi kalau kita cinta sama Allah itu kan lebih banyak menyebutkan. Ya kan? Itu otomatis orang kalau cinta sesuatu itu mesti banyak menyebut, banyak mengingat. Orang kalau hafalan Al-Qur'annya banyak mesti cintanya luar biasa. Ingat terus Allah. Karena orang menghafal Al-Qur'an itu mesti dia harus ulang-ulang, murojaah terus. Itu coba kalau Anda hafal 3 juz lah, apa berapa juz lah. Coba Anda nggak baca, semua gampang hilang itu. Anda nggak ngulang-ngulang itu, nah otomatis untuk mengulang tuh Anda kan bisa di berbagai lokasi. Mau berangkat ke kantor, baca. Mau tidur, baca. Jadi banyak lah kita buat, walaupun nggak hafal ya, meskipun bolak-balik dibaca ini surat ke bolak-balik Al-Kafirun itu ya. Al-Kafirun itu kan kadang ada yang kebalik-balik. Itu memang, tapi Al-Quran itu luar biasa. Kalau Anda benar-benar mencintai Allah yang mencintai Al-Quran, mesti Anda temukan keindahan di Al-Quran. Indah sekali Al-Quran. Bahasanya, kalau Anda baca tafsirnya, luar biasa Al-Quran itu. Jadi kalau Anda ngerti kita ini ngerti terjemahannya, itu luar biasa itu. Jadi saya salut sama orang-orang anak-anak sekarang itu bocah yang hafal-hafal ya. Itu kalau anak-anak saya itu yang SMA IT itu paling enggak 4 juz. Malu kan kita orang tua anak-anak yang 4 juz mosok kita, ya kan? Itu motivasi anak kita ya. Jangan sampai balik kalau kita pengen anak kita hafal malah gitu ya. Jadi kita kalau mau menyuruh anak kita itu hafal Quran, Anda hafal dulu. Ya. Itu role model itu seperti itu. Anda harus ngasih contoh, bisa jadi teladan. Anda loh, kita semua ini loh. Nah, hafalkan Al-Quran. Kitanya malah ini suruh jadi imam, malah itu tantangan buat kita ya. Kita semualah saya. Kadang kita kan malu sama anak saya. Anak saya itu kalau jadi imam malah bacaannya. Saya jadi imam malah di beres-bereskan bacaannya. Salah tuh. Iya loh. Anak saya itu kan saya buat itu salah ini. Wah, nggak perlu ya, wah diprotesin melulu ya, wah malah pusing. Tapi itu seninya itu itu. Jadi kasih contoh. Dan walaupun udah aja, jangan khawatir lah, kita terbata-bata salah tajwid, salah apa harokatnya panjang pendek, dapat pahala. Niat kita belajar, kita kan nggak merasa sudah ahli, nggak merasa sudah pakar, nggak merasa, tapi karena kita ingin belajar, ingin dekat dengan Allah. Itu Pak Agus mungkin yang bisa saya sampaikan resepnya ya. Tapi ya orang kemampuannya beda-beda ya. Ada yang serapan keingatnya, ada yang kuat, ada yang enggak. Ya semampunya, semampunya. Ya pada akhirnya Al-Quran itu yang penting memang ya amalan. Tapi menghafalkan itu termasuk amalan baik. Termasuk amalan baik. Membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Aduh, nggak selesai-selesai ini. Udah, ya. Gitu ya Pak ya. Itu aja. Itu mungkin itulah salah satu, itu mungkin yang dapat saya sarankan. Saya juga semoga bisa ini Pak, bisa. Saya dulu ingin hafal Quran sampai ini. Jadi saya itu hidup tuh dulu cita-citanya pengen menghafalkan Al-Baqarah dulu. Itu sampai saya bawa kaset berapa juz tuh ke Ambon itu. Sudah buat gak hafal-hafal juga. Ya gak hafal-hafal. Saya gak ngerti. Jadi katanya ini ada sesuatu penghalang yang buat kita susah buat maksiat.
Kalau banyak maksiat itu mesti terhalang susah. Ya. Mungkin banyak maksiat atau gimana nggak tahu. Jadi susah balik itu. Makanya itu terus ya sampai sekarang nggak tahu amal enggak. Tapi ya kita coba ulangi lagi. Insya Allah itu kita semua kalau mau. Tapi ya monggo ya yang lain mungkin ada jurus lainnya supaya hidup ini berkah itu kan orang beda-beda, ada yang sholatnya rajin, puasanya, ini puasa juga luar biasa. Senin Kamis dulu. Kalau saya kan sering musafir ya, masalahnya Senin berangkat itu kan fisik lah, itu saya jelas Senin Kamis terus terang aja ya. Ada yang tahajud, ada yang bakti kepada orang tua, ada yang baik kepada istri. Baik pada istri itu luar biasa loh, sebaik-baiknya kalian itu yang paling baik dengan keluarganya. Itu ukuran tuh akhlak. Kalau pengen lihat baik enggak itu lihat dengan istrinya. Tanya istrinya itu gimana ini suaminya. Kalau orang lain kan tanya cuma lihat luarnya itu kan. Kalau keluarga lihat tanya anaknya, tanya istrinya itu gimana sih suami saya itu. Nah, itu baru. Nah ini berarti suaminya ini ukuran itu. Kalau enggak baik sama keluarganya sama, nah itu gimana mau mikir negara, mikir keluarga aja nggak beres tuh. Itu Pak, wah nggak selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moharif Rahman dan Bapak Arifianto yang kalau disingkat dua Arif. Acara selanjutnya adalah doa. Dimohon kesediaan oleh Bapak Arifianto untuk memimpin doa, Pak. Terima kasih. Marilah kita akhiri acara kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahsaytah wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana inana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian Bintal Islam kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk menikmati snack yang telah disediakan. Snack ini disponsori oleh Ibu Tari dan Ibu Tantri. Terima kasih, semoga rezekinya tambah lancar dan berkah. Amin. Terima kasih juga buat donatur door prize, semoga rezekinya tambah lancar. Sering-sering saja ya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silahkan.